Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bagi yang baru menemukan channel ini Bapak Ibu. Semoga informasi yang disajikan dapat memberikan manfaat Bapak Ibu. Bapak Ibu, izin kali ini pertama admin tentu mengucapkan selamat ya kepada teman-teman yang baru saja selesai melaksanakan ujian ya. Ujian seleksi P3K, baik itu untuk guru maupun tenaga teknis yang lain. Nah, berikut adalah Bapak Ibu izin admin berbagi terkait dengan perengkingan P3K Guru 2023 sebagai penentu kelulusan dan penempatan. Bagaimana aturannya? Silakan disimak video berikutnya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, informasi yang akan disampaikan admin Bapak Ibu terkait tadi dengan perengkingan, dan ini adalah penempatan juga terkait dengan seleksi P3K ya, guru tahun 2023. Nah, setelah melalui seleksi kompetensi menggunakan CAT-BKN, tahap selanjutnya tentu paling ditunggu-tunggu peserta adalah kelulusan dan penempatan ya. Mudah-mudahan yang sudah kemarin ujian, admin doakan seluruhnya dalam keadaan lancar, kemudian tentu ya harapannya adalah lulus semua. Itu harapannya. Mari kita Bapak Ibu simak aturannya bagaimana terkait dengan pengaruh kelulusan dan penempatan pada tahun 2024 untuk perengkingan P3K Guru tahun 2023. Pada paparan kita kali ini adalah ada 3 aturan perengkingan yang menjadi penentu dari kelulusan dan penempatan P3K Guru tahun 2023. Yang pertama adalah peringkat termasuk urutan penempatan. Seperti yang kita ketahui bahwa peserta pendaftar P3K Guru, Bapak Ibu, 2023 ini dibagi ke dalam beberapa kategori. Ya, dan penempatan akan diberikan prioritas ya tentu kepada pelamar kategori P1, prioritas 1. Dalam kategori P1 terdapat urutan prioritas ya, yakni THK 2 ya Bapak Ibu. THK 2 itu adalah tenaga honorer kategori 2, lalu honorer sekolah negeri, lulusan PPG, dan honorer swasta. Sekali lagi ini adalah prioritas untuk kategori P1 itu terdapat urutan ya prioritasnya, yaitu THK 2, lalu honorer sekolah negeri, lulusan P3 PPG, dan honorer swasta. Nah, bagi prioritas 1, bagi P1 ya penempatan itu dilakukan berdasarkan ijazah atau sertifikat yang dimiliki, mempertimbangkan kebutuhan dan kuota formasi yang tersedia tentunya. Individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sesuai kebutuhan. Nah, jika tidak ada kebutuhan di tempat tugasnya, akan ditempatkan di satuan pendidikan yang membutuhkan tentu ya. Jadi prioritas penempatan didasarkan pada urutan prioritas THK 2, honorer sekolah negeri, lulusan PPG, dan honor swasta. Nah, jika terdapat nilai yang sama dalam satu kategori, pertimbangan dilakukan berdasarkan hasil kompetensi teknis ya, manajerial, sosial, kultural, wawancara, dan usia. Ternyata usia juga ikut berpengaruh ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu jika masih ada formasi atau kuota tersedia, dapat diisi oleh peserta P2 dengan peringkat terbaik tentunya, dan seterusnya, P3 dan seterusnya. Itu ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah peringkat dilakukan per mata pelajaran per instansi ya. Peringkat dilakukan per mata pelajaran per instansi. Aturan ini berlaku untuk pesaing di antara guru mata pelajaran di satu instansi. Misalnya dalam kasus ini adalah formasi untuk guru VAI di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota tertentu. Jumlah formasi yang tersedia adalah 16 guru VAI yang akan didistribusikan ke sekolah-sekolah di bawah naungan dinas ya. Jumlah peserta pelamar adalah 21. Nah, terdiri dari 2 pelamar ya,
P1 maaf, terdiri dari P1 2 pelamar, P2 1 pelamar, P3 8 pelamar, dan P4 10 pelamar. Jadi kalau dijumlahkan ini misalnya ada 21 ya. Jadi 2 pelamar P1, kemudian 1 pelamar P2, 8 pelamar P3, 10 pelamar P4. Ada 21 guru. Sementara tadi yang formasi yang tersedia ada 16. Ini contoh saja. Nah, kelulusan atau penempatan akan diberikan kepada P1, P2, dan P3 karena masih ada kebutuhan formasi. Sisanya yang 5, yang kosong akan bersaing di antara peserta P4 dengan peringkat terbaik. Nah, begitu Ibu ya. Kalkulasinya seperti itulah kira-kira begitu ya. Lalu yang ketiga adalah penentuan urutan berdasarkan hasil seleksi mengacu pada masing-masing mekanisme. Ya. Penentuan urutan berdasarkan hasil seleksi mengacu pada masing-masing mekanisme. Tadi kan ada yang pertama nih peringkat, termasuk urutan penempatan peringkat. Yang kedua adalah peringkat dilakukan per mata pelajaran. Lalu penentuan urutan berdasarkan hasil seleksi mengacu pada masing-masing mekanisme. Nah, harap diperhatikan ya Bapak Ibu bahwa dalam penugasan P3K Guru tahun 2023 ini terdapat 2 mekanisme berbeda ya, yaitu ini. Nomor 1 ini untuk penempatan guru PG pendidikan guru tahun 2021 ya, untuk guru prioritas 1. P1 akan ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan ijazah atau sertifikat yang dimilikinya dengan memperhitungkan kebutuhan dan kuota formasi yang ada. Lalu individu akan ditempatkan di tempat tugas masing-masing sesuai dengan kebutuhan yang tersedia. Jika tidak ada kebutuhan di tempat tugas awalnya, penempatan akan dilakukan di satuan pendidikan yang memerlukan. Ya. Prioritas penempatan ditentukan berdasarkan kategori pelamar ya, dengan urutan prioritas THK 2, honorer sekolah negeri, lulusan PPG, dan honorer swasta. Jika terdapat pelamar dalam satu kategori dengan nilai yang sama, penentuan akan mempertimbangkan nilai kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosial, kultural, wawancara, dan usia. Ya Bapak Ibu. Kemudian mekanisme seleksi menggunakan CAT, ini P2, P3, dan P4 ya. Nah, seleksi menggunakan CAT akan dilakukan akan dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan guru prioritas 1 gitu ya. Nah, seleksi ini mencakup kompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultural. 3 pelamar dengan nilai tertinggi pada seleksi tersebut dari jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi akan melanjutkan seleksi wawancara. Lalu yang berikutnya, individu akan ditempatkan pada tugas masing-masing. Oke. Pengisian formasi akan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Oke. Jika masih ada persaingan untuk penempatan, keputusan akan mempertimbangkan bobot nilai hasil seleksi CAT-BKN dengan kompetensi teknis 50%, manajerial sosiokultural 30%, dan wawancara 20%. Oke. Gitu aja. Ya Bapak Ibu, jangan terlalu panjang-panjang, nanti pusing menyimaknya ya Bapak Ibu. Yang jelas admin ucapkan selamat kepada teman-teman yang baru saja selesai melaksanakan seleksi P3K dan mudah-mudahan lancar adanya begitu Bapak Ibu. Admin doakan semoga semuanya lulus dengan hasil terbaik tentunya. Demikian yang dapat admin bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.